Yang terhormat Ibu Dr. Andi Tendriawaru SSC MSc selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Infrastruktur Data dan Informasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami memulai presentasi kelompok kami oleh pemateri pertama. Baik, perkenalkan saya Alfia Mutmainah dengan NIM F1A220030. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok kami yaitu A. Aplikasi dan pengembangan internet. Di sini disajikan tabel yaitu jenis layanan dan kegunaannya. Yang pertama, World Wide Web atau disingkat WWW atau bisa dikenal dengan web. Digunakan untuk menyediakan informasi terdistribusi yang dapat diakses dan ditampilkan secara langsung di komputer lain menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol dan program browser internet. Yang kedua, File Transfer Protocol atau FTP. Digunakan untuk memindahkan dan mengambil atau mengirim data atau berkas digital dari suatu komputer ke komputer lain di internet dengan menggunakan protokol FTP dan program klien FTP. Yang ketiga, surat elektronik atau email. Digunakan untuk berkomunikasi atau mengirimkan dan menerima surat dengan pengguna internet lain. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Yuliana dengan NIM F1A220006. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri 1, yaitu tentang kegunaan layanan internet. Yang keempat yaitu telnet, digunakan untuk masuk ke sebuah komputer internet dan menjalankan program-program yang ada dalam komputer tersebut dari jarak jauh. Yang kelima yaitu kelompok diskusi atau newsgroup, digunakan untuk melakukan diskusi, bertanya, dan menyampaikan gagasan secara langsung kepada sekelompok pengguna dalam bidang tertentu. Pengguna dapat membaca pesan-pesan dari pengguna lain. Begitupun sebaliknya, komentar yang dikirim akan dibaca oleh semua pengguna dalam kelompok diskusi atau newsgroup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismian Antahirudin dengan NIM F1A220040. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan internet. Perkembangan internet dimulai pada tahun 1969. Pada Oktober 1969, proyek terciptanya kata login muncul. Proyek ini dilakukan oleh peneliti di Universitas California, Los Angeles. Proyek tersebut memaparkan bagaimana proses pengiriman data dalam bentuk kode biner pada dua komputer. Komputer pertama mengirimkan kata log dan komputer kedua mengirimkan kata in. Kemudian pada 1971, jaringan ARPANET digunakan dalam pengiriman surat elektronik pertama. Dicetuskan penggunaan simbol @ dalam alamat surel. Faktanya, simbol tersebut berfungsi untuk memisahkan nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Dari sini istilah internet muncul. Internet muncul di dunia pada tanggal 1 Januari 1983. TCP yang merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol atau IP Internet Protocol mulai diimplementasikan pada sistem jaringan internet. Dari sinilah para peneliti mulai untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lainnya yang berbeda hingga menjadi internet modern seperti saat ini. Tahun 1990, Berners-Lee dan timnya bekerja di CERN yang merupakan organisasi Eropa untuk riset nuklir menciptakan World Wide Web atau WWW. Publik mulai menggunakan WWW yang berfungsi untuk menelusuri situs web. Kemudian tahun 2000-an menjadi titik awal penggunaan di jaring sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya Facebook di tahun 2003 dan berdirinya perusahaan Apple di tahun 2007. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Afriansyah Mansur dengan NIM F1A220012.
Baik, dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri ketiga, yaitu perkembangan internet. Pada tahun 2009, anniversary atau hari jadi internet ke-40 tahun. Di tahun 2010, perkembangan Facebook mencapai 400 juta pengguna aktif. Di tahun 2010 ini, sosial media baru bermunculan, yaitu Pinterest dan Instagram. Pada tahun 2011, Twitter dan Facebook berkembang pesat di wilayah Timur Tengah yang meliputi negara Arab Saudi, Bahrain, Irak, dan lain-lain. Pada tahun 2012, seperti dilansir Livescience, pemerintahan Presiden Barack Obama mengumumkan penentangannya terhadap kontroversi SOPA yang memberitahukan aturan baru bagi penyedia layanan internet untuk mengawasi konten dari hak cipta. Hal tersebut berarti pemerintahan Presiden Obama tidak akan mendukung undang-undang yang mengurangi kebebasan berekspresi karena hal tersebut. Karena hal tersebut akan merugikan perusahaan teknologi seperti Google dan YouTube yang bergantung pada konten yang dibuat pengguna serta penggunaan yang ada di internet. Pada tahun 2016, perusahaan teknologi Google meluncurkan Google Assistant berupa program asisten pribadi yang diaktifkan melalui suara. Hal tersebut menandakan penggunaan internet dalam sistem komputer pintar. Google akhirnya bergabung bersama Alexa milik Amazon, Siri dari Apple, dan Cortana dari Microsoft dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM F1A220048. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai internet dan generasinya. Yang pertama yaitu generasi pertama atau kita kenal sebagai 1G atau 1G. Koneksi ini hanya bisa digunakan untuk aktivitas sebatas telepon saja. Kecepatan koneksinya paling rendah di antara yang lain yaitu 2,4 kbps dan kita sering mengenalnya sebagai koneksi GPRS. Yang kedua yaitu koneksi 2G. Koneksi ini diperkenalkan pada tahun 1998 sebagai koneksi yang lebih cepat dibandingkan koneksi sebelumnya. Kecepatannya mencapai 100 kbps dan sudah bisa digunakan untuk mengirim pesan teks dan gambar. Yang ketiga yaitu generasi koneksi 3G, yang merupakan koneksi yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan generasi kedua yaitu koneksi 2G dan diperkenalkan pada tahun 2001. Dengan kecepatan sudah mencapai 2000 kbps. Dengan koneksi ini maka proses pengiriman gambar akan lebih mudah. Dan yang keempat, jika kalian suka melakukan video call atau streaming video, koneksi 4G menjadi jawabannya. Penggunaan media penyimpanan digital atau cloud juga mulai dipopulerkan sejak ada koneksi 4G. Dengan kecepatan sudah mencapai 5000 sampai 12000 kbps. Dan yang terakhir yang saat ini dikembangkan adalah koneksi generasi kelima yaitu 5G atau 5G. Bahkan kecepatan transfer datanya bisa mencapai 1 GB. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai cyberspace atau dunia maya. Pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang hingga saat ini pada mulanya hanya digunakan untuk kebutuhan militer dan pendidikan saja. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sudah digunakan di semua sendi kehidupan, baik dari segi ekonomi, bisnis, hiburan, maupun komunikasi sosial. Dari sinilah muncul teori cyberspace atau dunia maya. Beberapa ahli menjabarkan cyberspace atau dunia maya adalah media elektronik dan hasil integrasi beberapa peralatan teknologi informasi dan jaringan komputer yang banyak digunakan untuk komunikasi satu arah secara online atau dapat terhubung secara langsung, yang dapat menghubungkan beberapa peralatan komunikasi yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Di samping itu, cyberspace atau dunia maya ini memiliki beberapa karakteristik. Menurut Dyson, karakteristik dari dunia maya atau cyberspace ini diantaranya: yang pertama, beroperasi secara virtual atau maya. Penghuni dunia maya ini dihuni oleh banyak sekali orang-orang yang melakukan aktivitas berbeda-beda, baik hanya untuk sekadar berinteraksi, berdiskusi, bertukar pikiran, dan lain sebagainya tanpa melakukan interaksi secara fisik. Di samping itu, penghuni dari dunia maya ini bukan hanya manusia itu sendiri, tetapi yang termasuk juga di dalamnya, yaitu data,
informasi, ide-ide maupun ilmu pengetahuan itu termasuk dalam penghuni cyberspace ini. Yang kedua, dunia cyberspace selalu berubah dengan cepat karena interaksi yang dilakukan oleh hampir semua orang di penjuru dunia dengan didukung kemudahan update data, maka perubahan yang terjadi dalam dunia cyberspace ini sangatlah cepat. Yang ketiga, dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial. Penghuni cyberspace ini tercatat lebih dari 135 negara yang melakukan interaksi tanpa mengenal batas-batas teritorial. Di sisi lain, ini menyebabkan adanya kemudahan atau kebebasan berdemokrasi tanpa adanya hambatan ruang dan waktu. Yang keempat, orang-orang yang berada di dalam dunia maya ini bisa melakukan interaksi tanpa memberikan identitas mereka. Karena interaksi yang dilakukan di dalam dunia cyberspace ini tanpa melakukan interaksi secara fisik, maka interaksi yang dilakukan pun tidak harus memperlihatkan identitas mereka. Bisa saja pada saat proses registrasi atau proses masuk ke dalam suatu aplikasi atau situs, mereka memberikan data palsu mereka atau identitas palsu mereka. Yang kelima, informasi yang di dalamnya bersifat publik. Kita sekarang hidup di zaman informasi, di mana di cyberspace ini memberikan kemudahan kita untuk memperoleh informasi yang bersifat publik, tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak ada otoritas bagi siapapun untuk menggunakannya hanya bagi diri mereka sendiri. Itulah materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastina, NIM F1A220056. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan dunia maya atau cyberspace. Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa dunia maya menawarkan berbagai macam kemudahan dan peluang bagi manusia di bidang apapun. Secara umum, keuntungan yang diberikan oleh komunikasi secara maya atau siber antara lain. Pertama, asynchronous. Pesan dapat disimpan, didokumentasikan, sehingga suatu informasi tidak harus langsung dibawa pada saat itu juga, karena informasi tersebut dapat disimpan. Contohnya, berita atau informasi dalam jurnalisme. Kedua, borderless. Melalui cyberspace, tidak ada batasan dalam ruang dan jarak, sehingga memungkinkannya komunikasi lintas budaya tanpa memperhatikan lagi lokasi fisik dan posisi global. Contohnya, chatting, Friendster, dan sebagainya. Ketiga, interactivity. Adanya komunikasi interaktif di mana khalayak dapat memperoleh feedback atau pesan yang disampaikan lewat cyberspace. Keempat, dapat mengakses berbagai macam informasi dengan mudah, dimanapun dan kapanpun selama ada media yang mendukung untuk mengaksesnya, atau kemudahan untuk mendapatkan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Siti Zurawati dengan stampuk F1A220024 akan melanjutkan materi kami tentang masalah internet. 1. Permasalahan internet untuk pendidikan. Adapun permasalahan internet untuk pendidikan adalah yang pertama, akses internet mahasiswa diperoleh. Salah satu solusi untuk layanan internet adalah tersedianya warung internet atau warnet yang menyediakan jasa layanan internet. Tetapi keberadaan warnet pun tidak merata di seluruh Indonesia, di mana hanya terfokus pada daerah perkotaan saja. Sementara di daerah-daerah, akses internet masih merupakan sebuah masalah karena fasilitas warnet masih terbatas. Bahkan masih ada daerah yang sudah memiliki warnet. Kondisi ini diperparah dengan belum terjangkaunya seluruh daerah oleh jaringan telepon yang bisa digunakan untuk mengakses internet. Yang kedua, kurangnya penguasaan bahasa Inggris, di mana internet ini didominasi oleh bahasa Inggris, termasuk informasi-informasi yang kita butuhkan dalam dunia pendidikan, terutama sumber informasi yang akan digunakan dalam pembelajaran. Kondisi inilah yang menjadi penghambat akses informasi melalui internet karena dibutuhkan penguasaan bahasa Inggris yang baik. Sementara kita sadari bahwa masyarakat Indonesia yang menguasai bahasa global ini masih sangat terbatas atau tidak dikatakan langka. Yang ketiga, tenaga kependidikan belum siap. Dasar untuk pengoperasian layanan internet adalah keterampilan komputer. Hal ini menjadi sebuah permasalahan yang sangat mendasar karena masih tenaga kependidikan yang belum mahir mengoperasikan komputer, sehingga sangat sulit untuk menggunakan layanan internet. Tapi hal ini bisa diatasi dengan menggalakkan pelatihan untuk pengoperasian komputer dan internet.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutriyanti, NIM F1A220062. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan berkaitan dengan masalah-masalah internet yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Baik, penggunaan internet dalam dunia pendidikan masih sangat jauh dari harapan. Perlu perhatian dari beberapa pihak, terutama pemerintah dan tenaga kependidikan untuk membenahi diri dalam rangka penguasaan produk teknologi dalam upaya mencerdaskan anak bangsa. Perhatian pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Tetapi, hal ini bisa saja berbenturan dengan penerapan otonomi daerah karena daerah sendiri yang memiliki otoritas untuk pengembangan daerahnya walaupun tidak serta-merta pemerintah pusat lepas tangan. Pemerintah daerah perlu melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangan pendidikan melalui akses internet dan pengelolaan administrasi online. Dengan begitu, masalah internet di negeri kita dapat berkurang. Baiklah, sekian materi dari saya. Sebagai pemateri terakhir, saya mewakili teman-teman saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata maupun kekurangan dari penyajian materi ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Look at the paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes.